warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisa Saktina. Pada kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mewawancara Gen Z dari tahun 1997 hingga 2012. Yang dimana tugasnya itu adalah wawancara mengenai banjir di Palembang hingga saat ini yang tidak pernah putus-putus masalahnya. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama Kak Zoraya yang dimana rekan kelompok saya. Nah, Mbak, umur Mbak dan nama Mbak siapa, Mbak? Windy, umur saya 22 tahun. Nah, Mbak, ada nggak cerita dari orang tua Mbak mengenai banjir zaman dulu dengan apa sih yang apa tuh banjir yang kamu alami sekarang? Ada nggak kira-kira perbedaannya? Ada. Apa tuh, Mbak? Perbedaan paling terasa antara banjir dulu dan sekarang itu dikondisikan airnya dulu banjir dianggap sebagai bagian dari siklus alam karena pengaruh pasangan. Pasang surut. Oke, Mbak, makasih ya, Mbak. Nah, pertanyaan yang kedua tuh. Nah, itu normalisasi bencana, Mbak. Apakah Mbak tuh menganggap banjir di Palembang adalah sesuatu yang memang sudah terjadi atau sebenarnya bisa dihindari, Mbak? Banjir di Palembang itu sesuatu yang harus terjadi terus menerus. Kondisi sekarang lebih disebabkan oleh faktor manusia seperti kebanyakan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oke, Mbak. Mbak ngerasa nggak kalau di Pasar 4 Ulu nih, Mbak kan deket Pasar 4 Ulu nih, rumahnya banyak sampah nggak sih, Mbak? Banyak ya, Mbak ya. Itu nyebabin banjir kan, Mbak ya. Nah, lalu bagaimana banjir itu bisa mempengaruhi mobilitas Mbak ketika Mbak mau pergi kerja atau ke pasar? Apakah Mbak punya rute sendiri atau aplikasi tertentu untuk memantau titik banjir? Pengaruh mobilitas sehari-hari, aktivitas seperti perginya ke sekolah atau keluar rumah terjadi lebih sulit. Biasanya saya memiliki jalan yang lebih tinggi atau menunggu air surut. Oke, Mbak. Nah, lalu melalui media sosial tuh ada nggak? Apakah Mbak tuh sering melihat atau membagikan konten tentang banjir? Nah, menurut Mbak, siapa sih atau apa penyebab utama banjir di Palembang saat ini menurut Mbak? Penyebab utama banjir di Palembang sekarang lebih perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan meskipun sudah ada himbauan dari RT. Oke, Mbak. Nah, lalu sebagai generasi muda nih, Mbak kan Gen Z. Apakah Mbak masih melihat Palembang itu sebagai kota air seperti narasi sejarah atau hanya sebagai kota daratan yang sering tergenang, Mbak? Tergenang ya, Mbak ya. Mbak, apa Mbak tergenang? Nah, siapa Mbak yang paling bertanggung jawab atas banjir di Palembang saat ini? Atau alam, pemerintah, atau perilaku masyarakat, Mbak? Perilaku masyarakat meskipun pemerintah dan faktor alam juga pengaruhi. Oke. Nah, lalu apakah Mbak lebih suka tinggal di rumah panggung yang seperti sekarang atau rumah darat yang terus-menerus ditinggikan lantainya? Rumah panggung dengan yang sekarang. Oke. Nah, yang terakhir Mbak, nomor 3 ya Mbak ya. Apa satu kata yang paling menggambarkan hubungan antar warga Palembang dengan air saat ini, Mbak? Saya memilih rumah panggung karena Satu kata Mbak. Selalu terpaksa. Selalu terpaksa ya Mbak? Satu kata Mbak. Terpaksa ya Mbak dengan kondisi banjir saat ini. Baik, terima kasih ya Mbak Windy. Dengan siapa dan umur berapa dan tinggal di mana Mas Ayu? Baiklah, saya Masnya Destiana Alia dengan umur 20 tahun. Saya tinggal di Kecamatan Gandus, Kelurahan Karanganyar.
Baik, dari soalan pertama, dari cerita kakek atau orang tua, apa perbedaan paling drastis antara banjir zaman dulu dengan banjir yang Mas Ayu alami sekarang? Kalau dulu cerita ayah saya dari tahun ke tahun itu banjir di rumah saya itu karena pasang air sungai Musi itu tingginya bisa sampai sepinggang bahkan lebih. Oke. Tapi sekarang karena banjirnya lebih sering karena hujan deras dan rumah saya dekat dengan dam, jadinya banjirnya tuh cuma semata kaki. Dan mungkin karena drainasenya sudah bagus, jadinya banjirnya nggak separah dulu. Oke. Lalu apakah Mas Ayu itu menganggap banjir di Palembang itu adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi atau sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari? Menurut saya itu banjir sekarang sudah dianggap biasa bagi warga Palembang, tapi sebenarnya itu bisa dihindari kalau pengelolaan sistem airnya bisa baik dan lingkungan sekitarnya juga bisa diperbaiki. Nah, lalu bagaimana banjir itu dapat mempengaruhi mobilitas Mas Ayu ketika mau kuliah? Apakah Mas Ayu punya rute khusus atau aplikasi tertentu untuk memantau titik banjir? Menurut saya tuh banjir sangat mengganggu aktivitas saya karena membuat saya susah keluar rumah, jalanan juga jadi becek. Kalau untuk rute khusus itu enggak ada karena jalannya hanya satu. Jadi palingan saya cuma bisa mengira-ngira saja jam berapa banjirnya keluar. Oh, oke. Masih pakai metode lama ternyata. Lanjut. Yeah. Melalui media sosial, apakah Mas Ayu sering melihat atau membagikan konten tentang banjir? Menurut Mas Ayu, siapa atau apa penyebab utama banjir di Palembang saat ini? Saya sering lihat di Instagram atau di Facebook itu berita-berita tentang banjir di kota-kota seperti di Tambang Iwa atau di KM5. Itu menurut saya penyebabnya karena curah hujan yang deras, drainase juga kurang baik, dan air sungai atau lingkungan sekitarnya juga meluap. Oke, lalu sebagai generasi muda atau Gen Z, apakah Mas Ayu itu masih melihat Palembang sebagai kota air seperti narasi sejarahnya atau sebagai kota daerah yang sering tergenang? Menurut saya Palembang masih cocok disebut kota air karena Palembang dikelilingi oleh Sungai Musi dan anak-anak sungainya, tapi sekarang kenyataannya lebih disebut kota tergenang karena banjir, dan harapan saya ke depannya kota Palembang bisa lebih tertata lagi dan tidak sering banjir. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Ayu, yang dimana ada pertanyaan khusus nih. Nah, siapa sih yang paling bertanggung jawab atas banjir di Palembang saat ini? Alam, pemerintah, atau perilaku masyarakat? Menurut saya itu semua pihaknya bertanggung jawab, yang dimana alam itu karena curah hujannya, pemerintah juga karena sistem drainase. Menurut saya pemerintah juga bertanggung jawab, yang dimana karena pemerintah yang mengatur sistem drainase, dan untuk masyarakatnya karena mereka yang menjaga lingkungan. Oke, lalu yang kedua itu, jika bisa memilih, apakah Mas Ayu lebih memilih di rumah yang beradaptasi dengan air seperti konsep panggung atau rumah darat yang terus-menerus ditinggikan lantainya? Kalau menurut saya sendiri, karena saya tinggal di rumah panggung ya, jadi saya lebih milih rumah konsep seperti itu karena bisa beradaptasi dengan air, supaya airnya juga tidak masuk dalam rumah. Dan lebih aman. Benar. Nah, ini yang terakhir nih. Apa satu kata yang paling menggambarkan hubungan antara warga Palembang dengan air saat ini? Kalau menurut saya itu adaptasi. Oke, Mas Ayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Resa Sakina. Pada kali ini di hari Jumat tanggal 24 April 2026, di sini saya akan mewawancarai salah satu Gen Z yang bernama Nadia. Baik, dengan siapa dan umur berapa Nadia? Oke, baiklah. Perkenalkan, saya sendiri bernama Nadia Ramadhani dengan umur 21 tahun.
kuliah di semester 6 jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah. Oke, Nadia, terima kasih. Oh, untuk alamat Nadia sendiri di mana? Oke, kalau alamat saya itu di Jalan R. Marta, Jalan Desa 2, Lorong Kantes, itu di Kelurahan Ilir Kedua. Oke, Nadia. Ini mau nanya dulu Nadia. Dulu ada nggak cerita dari kakek atau nenek atau juga dari orang tua mengenai perbedaan paling drastis antara banjir zaman dulu dengan banjir yang kamu alami sekarang? Ada nggak? Oke, kalau mungkin dari orang tua nggak perlu dari orang tua Iya. ya. Dari saya sendiri waktu saya kecil masih bersekolah sampai saat ini saya udah kuliah itu perbedaan. Ya. Jadi kalau di sekitar rumah saya itu saya masih bersekolah itu masih banjirnya masih tinggi sekali, bisa sampai dengkul atau sampai paha, dan itu tidak bisa dilintasi oleh kendaraan mobil ataupun motor, jadi hanya bisa pakai jalan kaki. Tapi kalau sekarang udah lumayan menurun ya kalau di sekitar rumah, tapi kalau di jalanan saya mungkin masih banyak yang banjir besar, tapi sudah cara menanggulanginya udah balik. Oke, Nadia, terima kasih. Untuk itu, apakah kamu menganggap banjir di Palembang ini adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi atau yang sebenarnya bisa dihindari? Sebenarnya bisa dihindari jika masyarakat dapat lebih bersih dalam berkegiatan dan juga rajin untuk gotong royong bersih-bersih sekitaran. Jadi tidak akan terjadi kebanjiran yang ada di jalan di sekitar raya itu. Bagaimana banjir itu dapat mempengaruhi mobilitas kamu ketika kamu datang ke kuliah? Apakah kamu punya rute khusus atau aplikasi tertentu untuk memantau titik banjir? Oke, setahu saya sekarang itu sudah modern ya. Jadi di Google Maps itu ada, setahu saya ya, ada peringatan di mana jalan macet dan juga curah hujan. Jadi bisa dapat kita ketahui di zaman sekarang. Berbeda dengan pada saat saya sekolah dulu, belum tahu jalan yang mana macet karena apa, ada kecelakaan atau ada bencana alam. Nah, untuk sekarang itu menurut saya tidak terlalu mengganggu jika ada rute lain untuk menempuh perjalanan yang lain. Dan juga kan baru beberapa hari yang lalu itu ada banjir lumayan cukup hujan yang cukup besar yang menyebabkan banjir hingga macet 3 jam setahu saya, tapi itu ditanggulangi dengan pemerintah secara cepat. Oke. Untuk rumah Nadia itu dekat sungai atau dam? Dekat dam. Oh, di belakang lingkungan masyarakat itu ada dam. Oh, pantas banjir ya? Iya. Benar-benar. Nah, terus melalui media sosial itu apakah kamu sering melihat atau membagikan konten tentang banjir? Nah, menurut Nadia itu siapa atau apa penyebab utama banjir di Palembang saat ini? Khususnya di rumah Nadia sendiri. Oke. Kalau di sosial media itu sudah tentu sangat banyak ya yang membagikan mengenai banjir dimanapun. Bahkan kita langsung tahu, oh sekarang bisa kita lihat udah ada nih yang banjir di misalkan di Simpang Polda atau di jalan yang lain. Terus kalau menurut saya yang apa tadi mempengaruhi Yang apa tuh siapa atau penyebab utama banjir? menurut saya penyebab utama itu ya tentunya masyarakat sendiri, karena dari sekitaran rumah saya sendiri yang awalnya tadinya di sekitaran dam itu sering kali dulu tuh dibuangin sampah jadi tempat sampah, tapi sekarang sudah jarang banjir karena sudah sering masyarakat itu bergotong royong untuk membersihkan sekitaran sampah dan selokan. Jadi mungkin kalau untuk di jalan raya yang lain kan masyarakat bisa bergotong royong untuk membuang sampah, mungkin sampahnya dialihkan kemana, karena kan banyak nih di Palembang yang kita lihat di sungai-sungai, bahkan yang di pinggir jalan itu aliran-aliran air itu penuh dengan sampah-sampah masyarakat. Sebagai generasi muda nih, kamu kan Gen Z, apakah kamu itu masih melihat Palembang itu sebagai kota air yang seperti narasi sejarah yang atau hanya sebagai kota daratan yang sering tergenang? Oke, menurut saya itu jika dikatakan 100% masih kota air yang dapat dilihat itu tidak juga ya, sudah banyak jalan yang dibangun dan juga ada lingkungan masyarakat sekarang itu sudah padat ya. Jadi mungkin bisa dapat dikatakan 75% itu lingkungan yang bagaimana
dialirin Di apa tuh yang dimana sebagai kota daratan yang sering tergenang. kota daratan yang sering tergenang jadi dapat dikatakan. Padahal kan memang dulunya kota air. Ya benar. Nah, lalu kalau menurut Nadia nih, siapa sih yang paling bertanggung jawab atas banjir di Palembang saat ini? Atau alam, pemerintah, atau juga perilaku masyarakat? Perilaku masyarakat dong. Benar. Pemerintah juga sebenarnya sebelum jadi pemerintah dia masyarakat juga. Iya, benar. Alam kan sudah dari dulu seperti ini. Iya, nggak bisa Gimana cara disalahkan. kalian sebagai seorang masyarakat itu dapat mengelola alam dengan baik. Oke, terima kasih Nadia. Nah, lalu nih, jika bisa memilih, apakah Nadia itu lebih suka tinggal di rumah yang beradaptasi dengan air seperti konsep rumah panggung atau rumah darat yang harus terus-menerus ditinggikan lantainya? Kalau dari saya sendiri itu saya lebih nyaman ke apa lingkungan yang daratan karena saya tidak bisa berenang. Oke. Nah, lalu yang terakhir, apa satu kata yang paling menggambarkan hubungan antar warga Palembang dengan air saat ini? Kalau menurut Nadia ya. Pada saat ini Hmm. air itu masih bagian hidup dari masyarakat Palembang kan sih? Iya, tentu. Oke, itu aja sih. Terima kasih ya Nadia. Terima kasih ya Nadia. Bye. Halo Candy. Halo Kak. Dengan siapa dan umur berapa? Perkenalkan, nama saya Kenjuri Amanda. Saya sudah hampir masuk ke 19 tahun. Oke. Untuk alamatnya di mana Candy? Alamat rumah di Jalan Mencurigungan. Nah, Candy pernah ngalamin banjir nggak ketika di jalan atau di rumah? Pernah, itu tapi di jalan, nggak masuk ke rumah banjirnya. Nah, jadi dari cerita kakek atau mama papa tuh pernah nggak sih perbedaan paling drastis tuh antara banjir zaman dulu dengan banjir yang kamu alami sekarang tuh apa? Mungkin cukup banyak perbedaannya. Kalau di zaman dulu itu kata mama tuh banjir itu biasanya terjadi di 5 tahun sekali, dan itu banjir yang besar bisa sampai pinggang atau sampai lutut gitu banjirnya. Nah, kalau di zaman sekarang itu banjirnya bisa setiap musim hujan itu banjir, dan juga walaupun banjirnya tidak setinggi itu, tapi ya jika banjir terus menerus itu juga bisa merusak fasilitas umum sih. Nah, lanjut Candy. Nah, apakah Candy tuh menganggap banjir di Palembang itu salah satu yang memang sudah seharusnya terjadi atau sesuatu yang harus dihindari? Tentu harus dihindari, soalnya kan banjir ini termasuk bencana alam ya. Kalau bencana alam berarti merugikan banyak pihak, bahkan merugikan satu individu itu bisa. Jadi kalau bisa ini harus segera teratasi. Oke. Nah, bagaimana banjir dapat mempengaruhi mobilitas Candy ketika kuliah? Apakah Candy itu punya rute khusus atau aplikasi tertentu untuk memantau titik banjir? Kalau itu karena titik banjir dari rumah Candy ke universitas ini tuh aman, jadi tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, melalui media sosial seperti Instagram, apakah Candy itu sering melihat atau membagikan konten tentang banjir? Nah, menurut Candy, siapa atau apa penyebab utama banjir di Palembang saat ini? Kalau yang Instagram media sosial tadi itu biasanya di TikTok ya, Iya. itu banyak sekali, apalagi banyak berita-berita banjir yang ada di jalanan. Menurut saya kalau misalnya saya mau keluar itu alat utama yang saya lihat untuk mengkontrol di mana saja banjir itu di media sosial, tentunya di TikTok ataupun di Instagram. Terus juga cara untuk mengontrol banjir sendiri sih mungkin dari individualnya itu ya tidak membuang sampah sembarangan ya pastinya, dan juga kita juga menyuarakan untuk masyarakat biar tidak membuang sampah, karena di tempat saya itu jalanannya tuh sudah banyak sekali ada tempat sampah yang tidak seharusnya dibuang di sana. Nah, bukan hanya masyarakatnya saja. Nah, tadi kita udah ke siapa atau penyebab utama banjir di Palembang saat ini. Nah, lanjut aja ya Candy ya. Ya. Nah, sebagai generasi muda nih, apakah Candy tuh masih melihat Palembang itu sebagai kota air seperti narasi sejarah atau hanya sebagai kota daratan yang tergenang? Kalau ini sulit ya, karena sebenarnya mungkin yang kedua. Karena kalau mau dibilang kota air, Palembang ini sudah lebih banyak akses, tidak seperti zaman dulu kan yang katanya di semua tempat itu harus pakai perahu. Nah, sekarang ini sudah serba modern, pakai daratan bisa, dan juga untuk
sebagai kota daratan yang sering tergenang. Nah, yang tergenang tadi itu ya karena dia pastinya. Iya. Karena air sungai tadi tuh banyak pembuangan sampah, jadi ya airnya ya nyampe ke darat. Yang seharusnya airnya itu ada di sungai malah berada di daratan. Oke, Candy. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Menurut Candy, siapa sih yang paling bertanggung jawab atas banjir yang paling besar ini, atau apakah alam, pemerintah, atau juga perilaku masyarakat? Itu manusia pastinya. Manusia itu yang mau masyarakat mau pemerintah itu semuanya bertanggung jawab. Jadi alam tidak bersalah sama sekali. Yang bersalah itu adalah manusia. Nah, oke. Nah, lanjut nih. Jika bisa memilih nih, apakah Candy itu lebih suka tinggal di rumah yang beradaptasi dengan air seperti konsep rumah panggung, atau rumah darat yang harus terus-menerus ditinggikan lantainya? Jujur saja rumah darat ya. Karena saya belum pernah merasakan rumah panggung sebelumnya. Jadi rumah saya itu serba yang darat, yang batu gitu. Jadi mungkin lebih beradaptasi ke darat. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Apa satu kata yang paling menggambarkan hubungan antar warga Palembang dengan air saat ini? Menurut Candy aja. Sungai Musi. Ya, boleh juga. Iya, boleh. Boleh. Oke. Sungai Musi. Apa tuh Sungai Musi? Dengan manusia. Sungai Musi sebagai alat transportasi. Oke. Oke, makasih ya Candy. Dah.